Hai gengs. Terima kasih sudah klik video ini, semoga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ayo dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kita tahu, dan jangan lupa, aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru dan menarik di channel ini. Oke gengs, langsung saja, mari kita belajar bersama di Haus Ilmu. Rem adalah komponen sepeda motor yang berfungsi untuk memperlambat dan menghentikan putaran roda, sehingga laju kendaraan dapat diturunkan dan dihentikan. Setiap sepeda motor umumnya dilengkapi dengan rem depan dan rem belakang. Di beberapa tipe sepeda motor, terdapat dua jenis rem yang dibedakan dari cara kerjanya, untuk roda depan dan roda belakang, yaitu sistem rem tromol dan sistem rem cakram. Berikut penjelasan terkait apa itu rem tromol, komponen-komponen rem tromol, rem cakram, hingga komponen-komponen rem cakram. Rem tromol. Rem tromol adalah sistem pengereman yang mengandalkan gaya gesek antara kampas rem dengan bagian tromol untuk memperlambat roda sehingga disebut sebagai sistem mekanik. Sistem rem tromol bekerja melalui sepasang brake shoes, atau sepatu rem yang menekan bagian dalam brake drum, atau tromol rem sehingga menghasilkan gaya gesek untuk memperlambat dan menghentikan putaran roda. Jika arah gesekan pada rem cakram saling mendekati atau menjepit, maka rem cakram membutuhkan piringan di tengah dua kampas. Sebaliknya, arah gesekan pada rem tromol saling menjauhi sehingga tromol yang terhubung dengan roda diletakkan di sisi luar dari dua kampas rem. Rem tromol umumnya digunakan di motor karena lebih ringan jika dibandingkan rem cakram sehingga menjadi pertimbangan penting, khususnya untuk motor berkapasitas mesin kecil. Komponen-komponen rem tromol. Sistem rem tromol bekerja berkat dukungan banyak komponen yang ada di dalamnya. Berikut komponen-komponen rem tromol yang perlu diketahui. Yang pertama, brake drum. Komponen ini merupakan bagian rem tromol yang terbuat dari baja tuang. Bentuknya seperti tabung. Komponen ini berfungsi menjadi media gesek kampas rem saat terjadi pengereman. Yang kedua, brake lining. Komponen yang biasa disebut kampas rem ini berfungsi sebagai media bergeseknya tromol rem. Kampas rem berperan aktif dalam memperlambat putaran roda motor sehingga harus dicek secara rutin. Yang ketiga, brake shoe. Brake shoe atau sepatu rem adalah tempat kampas yang bentuknya persegi panjang dan sedikit melengkung. Umumnya, brake shoe menjadi satu dengan kampasnya sehingga saat kampas menipis dan harus diganti. Penggantian dilakukan beserta brake soeni. Yang keempat, brake cam lever. Saat tuas rem ditekan, brake cam lever akan menggerakkan sepatu rem sehingga tromol rem ikut tertekan. Tuas rem ini akan bekerja melalui brake cam di mana bagian ujungnya saling terhubung. Yang kelima, brake cam. Komponen ini berfungsi sebagai penekan sepatu rem ketika tuas penggerak bekerja. Komponen ini berada di bagian ujung brake cam lever. Yang keenam, return spring. Komponen ini bekerja mengembalikan posisi brake shoe setelah pengereman terjadi. Posisinya berada di antara kedua sepatu rem dalam sistem rem tromol. Saat pengereman selesai, pegas akan menarikkan sepatu rem agar kembali ke posisinya sehingga kampas dan drum tak lagi bergesekan. Pada sistem pengereman, return spring ada dua macam. Pertama, upper spring yang berfungsi untuk mengembalikan sepatu rem ke tempat asalnya. Pegas tersebut terletak di bagian bawah roda silinder. Kedua adalah lower spring yang berfungsi untuk menekan sepatu agar dapat menekan adjusternya. Yang ketujuh, tuas penghubung. Komponen ini merupakan salah satu komponen pada rem tromol yang berada di luar sistem. Bentuknya seperti batangan besi yang terhubung antara tuas penggerak dengan pedal rem. Pada bagian ujung tuas penggerak umumnya dilengkapi oleh adjusting screw. Gunanya untuk menyesuaikan ketinggian rem. Yang kedelapan, ancor pin. Komponen ini berfungsi untuk senter sepatu rem. Letaknya di bagian pangkal brake shoe. Ancor pin bekerja menjaga sepatu rem agar gerakan membuka dan menutupnya berjalan lancar. Gengs, berikut adalah kelebihan dan kekurangan rem tromol. Kelebihan rem tromol. Yang pertama, desain tertutup. Salah satu keunggulan utama rem tromol adalah desainnya yang tertutup. Ini membuatnya lebih tahan terhadap kotoran, debu, dan air dibandingkan rem cakram. Oleh karena itu,
Rem tromol sering digunakan pada motor yang dirancang untuk melewati medan berat atau kondisi cuaca yang ekstrim. Yang kedua, biaya lebih ekonomis. Rem tromol umumnya lebih murah dalam hal produksi dan perawatan. Bagi pengendara yang mencari opsi ekonomis, rem tromol adalah pilihan yang tepat. Yang ketiga, kapasitas gesekan lebih besar. Karena memiliki area gesekan yang lebih luas, rem tromol mampu menghasilkan daya pengereman yang cukup baik, terutama pada motor dengan kecepatan rendah hingga sedang. Yang keempat, daya tahan yang baik. Rem tromol memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan rem cakram, terutama jika digunakan dengan cara yang benar. Komponen ini tidak mudah aus meskipun digunakan secara intens. Kekurangan rem tromol. Yang pertama, pengereman kurang responsif. Salah satu kelemahan utama rem tromol adalah respons yang lebih lambat dibandingkan rem cakram. Dalam situasi darurat, rem tromol mungkin membutuhkan jarak yang lebih panjang untuk menghentikan motor. Yang kedua, panas berlebih. Karena desainnya yang tertutup, rem tromol cenderung lebih cepat panas saat digunakan secara terus-menerus. Panas berlebih ini dapat mengurangi efektivitas pengereman. Yang ketiga, sulit dipantau. Kondisi sepatu rem pada rem tromol lebih sulit dipantau karena desainnya yang tertutup. Anda perlu membuka tromol untuk memeriksa ketebalan sepatu rem, yang mungkin membutuhkan waktu dan alat khusus. Yang keempat, kurang cocok untuk kecepatan tinggi. Pada motor dengan kecepatan tinggi, rem tromol kurang efektif dibandingkan rem cakram. Hal ini membuat rem tromol lebih cocok untuk motor harian atau motor dengan kapasitas mesin kecil. Cara kerja rem tromol. Ketika pengemudi menekan handle rem, tenaga dari tangan pengemudi akan disalurkan ke sistem rem. Pada rem tromol, handle rem akan menggerakkan tuas penggerak yang terhubung dengan komponen rem tromol. Saat tuas penggerak bergerak, komponen-komponen dalam sistem rem tromol akan aktif. Saat sistem rem tromol aktif, sepatu rem akan menggerakkan dan mendorong kampas rem ke drum. Hal ini menghasilkan gesekan antara sepatu rem dan drum, yang menghasilkan gaya gesek dan memperlambat putaran roda sehingga laju kendaraan dapat dihentikan secara efektif. Rem cakram. Rem cakram merupakan sebuah perangkat komponen yang ada di dalam sebuah kendaraan modern yang mana fungsi kerja dari rem tersebut adalah melakukan penjepitan cakram yang secara lazim digunakan untuk roda kendaraan bermotor. Biasanya jika melakukan penjepitan pada daerah cakram tersebut dipakai kaliper yang digerakkan piston demi memberikan dorongan kanvas rem terhadap cakram. Biasanya jenis rem yang satu ini dipakai oleh kendaraan bermotor, sepeda, hingga kereta api. Sebagaimana yang telah kamu ketahui bahwa prinsip kerja dari sebuah cara kerja rem cakram adalah melakukan penekanan pada piringannya sehingga kampas rem akan terdorong oleh torak atau piston rem. Ketika kamu mulai menginjak rem tersebut maka akan ada sebuah tekanan pada bagian hidrolisnya sehingga diarahkan pada bagian kaliper supaya piston yang ada di dalamnya mampu bergerak. Bergeraknya piston tersebut nantinya akan memberi sebuah dorongan pada kedua kampas rem yang ada pada kendaraan untuk melakukan penguncian pada piringan cakram yang sedang berputar. Nantinya cakram akan berhenti dengan sendirinya dan kendaraan secara lambat laun akan berhenti dengan sendirinya. Komponen rem cakram. Yang pertama, kaliper. Komponen ini berfungsi untuk mengubah tekanan hidrolik menjadi energi gerak berupa tekanan. Yang kedua, piston. Piston berfungsi untuk menekan plat kampas rem sehingga kampas rem bisa menjepit cakram secara merata. Komponen ini berbentuk silinder. Yang ketiga, cakram. Cakram atau disk berfungsi sebagai media yang akan bergesekan dengan kampas rem agar putaran roda dapat dihentikan. Komponen ini menempel pada velg dan menjadi satu kesatuan yang bisa dilepas dan dipasang kembali. Yang keempat, piston seal. Piston seal adalah komponen yang berfungsi menarik piston ke tempat semula setelah melakukan pengereman. Komponen rem cakram berbahan karet ini juga bekerja untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak rem pada kaliper. Yang kelima, nipple belit. Komponen ini berfungsi untuk membuang kandungan udara yang ada dalam sistem hidrolik rem. Yang keenam, brake pad. Brake pad atau kampas rem merupakan komponen yang bekerja untuk memberikan gaya gesek pada cakram. Komponen ini terbuat dari bahan organik, keramik, dan metal. Yang ketujuh, selang hidrolik. Selang ini menjadi media pengantar minyak untuk menekan cakram. Oleh karenanya, selang ini tidak boleh bocor atau rusak karena akan mempengaruhi kinerja pengereman.
Semakin sedikit minyak yang di dalam selang, semakin sedikit pula tekanan atau proses pengereman. Yang kedelapan, bracket kaliper, bagian ini berfungsi sebagai pengikat atau pegangan kaliper rem agar tak bergerak. Yang kesembilan, disc brake oil reservoir, komponen ini merupakan tabung untuk menyimpan cairan fluida cadangan untuk mendukung daya tekan rem agar mampu bekerja maksimal. Gengs, berikut adalah kelebihan dan kekurangan rem cakram. Kelebihan rem cakram. Yang pertama, lebih efisien dalam menghasilkan gaya pengereman karena memiliki piringan cakram yang lebih besar. Yang kedua, lebih tahan terhadap panas karena piringan cakram terbuat dari material yang tahan terhadap gesekan, sehingga dapat menahan panas yang dihasilkan saat pengereman yang berulang-ulang. Yang ketiga, pengereman lebih presisi karena gaya pengereman dapat diatur dengan mudah melalui pengaturan tekanan pada tuas rem. Yang keempat, lebih mudah dalam proses perawatan dan perbaikan karena sistem pengereman yang lebih sederhana. Kekurangan rem cakram. Yang pertama, biaya pembelian dan perawatan yang lebih mahal karena menggunakan material yang lebih mahal dan memerlukan teknologi yang lebih canggih. Yang kedua, suhu yang tinggi dapat menyebabkan piringan cakram dan kampas rem cepat aus, sehingga perlu sering dilakukan penggantian. Gengs, cukup sekian video pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada yang kurang atau Sobat Haus Ilmu ingin menambahkan silahkan tulis di kolom komentar ya gengs. Untuk kritik, saran, maupun ide pembahasan silahkan tulis di kolom komentar ya gengs. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.